setelah sebelumnya ngerilis Amazfit T-Rex ya, kemarin Amazfit baru aja ngerilis versi Pro-nya guys, dengan fitur yang lebih pro dan harga yang juga lebih pro. Hai guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan subscribe ya kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi. Dan kita langsung aja ya untuk ngelihat kayak apa sih Amazfit T-Rex Pro ini dan apa aja fitur-fiturnya. Oke, jadi ini box dari Amazfit T-Rex Pro, dan sesuai namanya ya, ini adalah versi Pro dari Amazfit T-Rex yang udah dirilis sebelumnya guys. Dan ya untuk harganya sendiri dia selisih sekitar 1 jutaan ya, karena sekarang gua cek nih Amazfit T-Rex itu harganya di 1,4, sedangkan ini dirilis dengan harga 2,4 jutaan ya. Tapi ada banyak memang yang di-upgrade di versi Pro-nya ini, dan itu langsung kelihatan ya dari fitur-fitur yang ditulis di sini guys. Misalnya aja dia ini udah lolos 15 military grade ya, sedangkan di T-Rex sebelumnya cuma 12. Terus kemudian dia ini udah dilengkapi dengan 4 GPS ya guys, 4 GPS system. Jadi ini bakal lebih akurat sih ya harusnya, dan juga lebih cepat juga dalam positioning. Terus kemudian dia udah water resistant sampai 100 meter alias 10 ATM ya. Kalau di T-Rex masih 5 ATM guys. Jadi ini 2 kali lipat lebih dalam ya support untuk tahan airnya. Terus kemudian, nah ini yang paling penting sih ya, yang mungkin bakal kemarin tuh banyak banget yang request atau menyayangkan dari Amazfit T-Rex ya, dia belum punya fitur atau sensor ABC ya. Ini dikenal ABC karena dia adalah altimeter, barometer, dan kompas. Nah, sebagai smartwatch yang emang secara desain dan juga targetnya diperuntukkan untuk outdoor dan juga adventure, fitur atau sensor ABC ini penting banget guys. Dan adanya sensor ini di T-Rex Pro jadi kelebihan yang utama ya menurut gua dibandingkan dengan versi T-Rex sebelumnya. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur ya yang dijelaskan. Misalkan aja ada 1,3 inch AMOLED display, ini masih sama aja kayak sebelumnya ya. Terus kemudian ada blood oxygen saturation measurement untuk cek kadar oksigen dalam darah. Saya ingat gua ini baru ya, tetapi ya kalian bisa cek aja di video Amazfit T-Rex juga sebelumnya, di sana ada apa enggak. Terus kemudian ini ada 100 lebih sport mode, terus ada ultra long battery life juga. Nah, dengan fitur-fiturnya ini ya, ini bisa jadi smartwatch terbaik ya dari Amazfit di tahun ini, karena yang lain kayaknya nggak selengkap ini untuk fiturnya dan juga untuk sensor-sensornya. Kita langsung buka aja ya. Oke, nah ini dapat satu box lagi ya, yang hard boxnya itu ada di dalam gini guys, dan langsung kita buka aja sekarang. Nah, ini dia ya, Amazfit T-Rex yang Pro. Nah, kalau kita lihat ya untuk yang didapat apa aja. Nah, ini di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Kita taruh dulu ini guys. Kalau di sebelah kiri ini ada apa nih? Oke, dia dapat chargernya ya. Dia pakai yang 2 pin ya, kayak gini. Terus kemudian kepalanya ke USB, dan ini kabelnya cukup lembut. Nah, langsung nempel kayak gini. Jadi ini simple ya. Nah, yang sebelah kanan ini kita dapat apa nih? Oke, yang sebelah kanan kita dapat buku panduan ya. Jadi buku panduannya cukup tebal. Jadi itu ya untuk isi dari boxnya, dan sekarang kita mau langsung aja cek untuk smartwatchnya. Dan ini dia guys, Amazfit T-Rex Pro ya. Dan di sini masih ada label stikernya, kita lepas dulu aja ya. Nah, dan secara desain ini masih sama ya kayak sebelumnya. Jadi desainnya masih tipikal yang adventure ya, yang rugged gini. Jadi ini cowok banget ya, buat olahraga outdoor bakalan cocok ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada 4 apa nih skrunya ya, kelihatan di sini. Terus ini ada masing-masing tombol, ada tulisannya guys. Ada back ya, terus kemudian select, down, up. Terus ini punya gue ini yang warna desert gray, jadi dia kayak abu-abu kecoklatan gitu guys ya. Terus untuk bahannya sendiri dia ini dari polimer ya guys, jadi polikarbonat di masing-masing bodinya ini. Terus di bezelnya ini ada metal spraynya. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh kayak udah metal ya, tapi ini metal spray, jadi ada lapisannya tuh kayak kuat banget gitu guys ya, nih di bezelnya ini. Terus kemudian kalau kita lihat untuk masing-masing tombolnya, ini tombolnya metal, jadi ada 4 tombol metal semua. Dan ini tuh meskipun ukurannya gede kayak gini, tapi ternyata dia ringan banget ya, untuk dipakainya harusnya nyaman-nyaman aja. Dan gua lihat di specsnya sih ini cuma 59,4 gram, jadi cukup ringan. Nah, untuk bagian belakang kayak gini, ini masih ada segelnya. Di belakang seperti biasa ya, ini kita ada kayak pinnya untuk charging. Terus ada juga beberapa sensornya ya, yang biasanya nyala itu guys ya. Dan untuk bahannya sendiri ini plastik yang kuat banget ya, dan dia juga ringan ya. Terus untuk strapnya sendiri ini dia lembut banget, meskipun dia ini
buat sports ya. Dan ini ada 2 tone sih untuk strapnya. Yang pertama yang bagian pinggirnya ini ya, ini lebih cerah warnanya dibandingkan dengan yang tengah. Yang tengah ini lebih gelap ya, dan juga yang tengah ini dia cuman di bagian atas saja, karena di bagian bawahnya dia sama-sama semuanya warna yang grey ya. Oke, jadi setelah kita nyalain ya, ini langsung bisa milih bahasa. Jadi kita pilih aja bahasa Inggris ya. Kemudian di sini langsung ada QR code untuk download aplikasinya guys ya. Nah ini kalau kita scan ya langsung dengan HP-nya, ini bakal langsung ngebuka webpage ya. Dan kalau kita ikutin nih guys, webpage-nya ini langsung ke aplikasi yang namanya Zap ya. Dan jangan kaget ya, emang Huami atau yang manufakturnya dari Amazfit ini itu berganti nama menjadi Zap. Jadi aplikasinya juga sekarang pakai Zap ini guys ya. Kita bisa install. Jadi bukan aplikasi Amazfit lagi ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk pairing ya. Jadi cara pairingnya gampang banget. Kalian tinggal tap aja tanda plus ya yang ada di pojokan sini. Kemudian pilih apa yang mau kalian pair ya. Karena ini watch, langsung aja kita kasih pairing watchnya. Nah di sini ada dengan QR atau tanpa QR. Ini ya ada QR-nya. Langsung aja biar cepet pakai QR. Nah ini kita scan guys di sini. Oke, ini langsung pairing ya. Cepat banget ya. Jadi proses pairingnya nyaris otomatis. Wow, proses pairing yang sangat mudah ya dari Amazfit T-Rex Pro ini. Secara tampilan ini keren banget sih ya. Jadi kelihatan kayak sporty banget karena dia juga emang desainnya yang rugged gini guys. Jadi ini emang menurut gua bakal cocok banget buat kalian yang emang suka adventure atau juga outdoor sport ya, atau ya sekedar suka smartwatch tipikal manly kayak gini. Dan ini tuh selain rugged dia juga udah waterproof, kemudian shockproof juga. Jadi ya ini benar-benar badak sih ya, T-Rex. Terus selain itu guys, ini untuk di awal tampilannya ini langsung disuguhin sama yang namanya watch face. Dan ini watch face-nya merupakan watch face analog ya untuk defaultnya, yang menurut gua juga pas banget sama desainnya. Tapi kalau kita tap tahan gini, kita bakal langsung bisa memilih untuk watch face lainnya guys ya. Jadi ini ada cukup banyak watch face, dari analog, digital, semuanya ada ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Untuk navigasinya sendiri kalau kalian swipe ke bawah ini bakal langsung ke quick action. Jadi di sini bisa atur langsung untuk brightness-nya mau otomatis atau manual ya. Terus kalian juga bisa ubah mau mode getar atau gimana, do not disturb diaktifin atau enggak. Power saving mode juga bisa diatur ya. Dan di sini juga ada theater mode kalau misalnya lagi nonton ya. Dan itu kalau di swipe bawah, kalau kita swipe ke kiri ini langsung ke notif, cuman karena masih baru gua konekin ya. Jadi ini nggak ada notifnya yang tampil di sini. Terus kalau kita swipe ke kanan ini bakal ke menunya guys. Jadi menunya ada banyak banget. Ntar bakal kita lihat satu persatu. Dan kalau kita swipe ke atas, nah ini ada cardnya ya. Jadi di sini ada beberapa kayak favorit card itu guys yang ditampilin di sini. Listnya ya, ada personal activity index. Ini kayak apa ya, uniknya dari Amazfit ya. Dia ada personal activity index ini dalam skor. Jadi aktif atau enggaknya kita bisa dilihat di skor itu. Terus kemudian di sini ada real time weathernya juga. Terus ada heart rate monitor, SPO2 ya. Ini juga fitur yang baru ya kayaknya ya. Tapi ntar kita cobain deh. Terus di sini ada edit listnya juga kalau kita mau edit ya, mau nampilin, nambahin atau ngubah-ngubah urutan bisa. Mau nambahin apa di sini juga bisa guys. Dipakainya yang pasti ringan banget nih guys. Padahal tampilannya gede ya, garang, ternyata dia ringan dan gak bikin capek ya. Dan untuk warna desert grey-nya sendiri ini cukup menarik ya. Tuh ya, kelihatan fresh, lebih bright ya, cerah, apalagi dengan kombinasi bezel yang grey gelap kayak gini. Jadinya cukup kokoh guys ya. Dan kelihatannya juga keren. Dan kemudian kita mau coba untuk menu-menunya ya. Jadi kalau misalkan kita angkat, dia udah ada raise to wake-nya ya. Nah ini juga responnya bisa kita atur nih, mau cepet atau standar ya. Kayak ini gua atur di standar, jadi nggak terlalu cepat untuk nyala raise to wake-nya. Dan memang lebih enak kayak gini daripada dikit-dikit dia responnya langsung nyala. Jadi cukup fleksibel untuk pengaturannya ya. Terus kemudian kalau kita swipe kanan ya, ini ada banyak menu. Nah ini menunya gue mau tunjukin satu-satu guys ya. Pertama PAI, Personal Activity Index. Nah ini masih dalam bahasa Tiongkok by the way untuk PAI nya ini, padahal kita udah set ke English ya. Terus kemudian ada heart rate,
Nah, untuk heart rate-nya kita bisa cek nih. Nah, dia bakal otomatis ngecek heart rate kita ya. Dan bisa melakukan monitoring 24 jam. Untuk hasilnya sendiri di sini juga ada detailnya, relax atau enggak itu bisa kalian lihat juga di sini ya. Terus kemudian selain itu ada SpO2. Nah, SpO2 ini kita bisa kayak apa ya namanya, ngecek ya berapa kadar oksigen dalam darah. Oke, jadi setelah dicek ya dan kita tunggu hasilnya udah keluar nih, kadar oksigen dalam darah gua 96% ya. Dan di sini ini juga fitur yang sekarang cukup jadi apa ya, kayak demand ya. Banyak orang pengen smartwatch-nya bisa ngecek kadar oksigen dalam darah ini guys. Dan setelah itu di sini ada menu workout ya. Workoutnya ini ada banyak banget workout. Ada 100-an workout ya kira-kira ya. Dan ini listnya juga bisa diedit. Terus ada juga menu more ini juga masih banyak lagi. Intinya ada banyak banget workout di sini guys ya, yang bisa kalian atur. Dan 8 diantaranya itu auto detect ya. Jadi kayak misalkan lari itu, kalian lari otomatis detect dan workoutnya jalan. Jadi nggak perlu kayak ngaktifin manual. Ini lebih enak ya, lebih smart. Terus kemudian ada activities, belum ada apa-apa. Terus ada workout status juga belum ya, karena kan nggak kita pakai apa-apa ini. Activity goal. Nah, di sini bisa lihat nih dari goal kita udah berapa yang tercapai ya. Terus ada cuaca. Untuk cuacanya sendiri yang gue suka di sini cuacanya lengkap ya. Jadi nggak cuma nampilin kota kita, daerah kita dan juga cuacanya kayak gimana, tapi juga nampilin, nah ini ada kayak detail-detail prediksinya ya untuk hari-hari besoknya kayak gimana, itu ditampilin semua juga guys di sini ya. Kemudian untuk fitur lainnya di sini ada alarm ya, biasalah ya kita bisa atur alarm dari smartwatch-nya langsung juga kalau mau. Terus ada, nah ini fitur yang paling banyak di request ya dan nggak ada di Amazfit T-Rex versi sebelumnya, yaitu kompas, barometer, dan altimeter atau biasa disebut ABC ya. Dan ini tuh penting banget buat yang suka sport outdoor terutama ya. Dan ya kalau kita perhatikan di sini jadinya kalau kita buka kompasnya, nah ini langsung ada kompasnya gini guys ya. Nih kalau kalian lagi outdoor ya, naik gunung misalnya, ini bakal penting banget sih ya. Terus kemudian selain itu di sini ada juga barometer dan altimeter. Nah ini untuk mengetahui ini ya air pressure-nya dan juga ketinggian di atas laut ya. Nah untuk barometer dan altimeter ini begitu connect ke GPS, semua datanya lengkap ditampilin di sini ya guys. Dan dia juga sometimes bakal searching GPS sinyal kayak gini, tapi begitu connect juga langsung ditampilin lagi kayak tadi guys. Jadi ini kayak real time gitu ya. Kalau kita misalkan jalan kemana atau naik ke gunung misalnya, itu bakal otomatis terus detect dan terus berubah ya untuk detailnya di sini. Dan kemudian kalau kita lihat lagi ya, di sini masih ada cukup banyak fitur-fitur lain ya, kayak ada timer, terus kemudian ada countdown, ada event, ada music, find phone, notification, dan ada setting. Nah ini settingnya kalau kita buka ini ada cukup banyak ya yang bisa di setting di sini. Ada dialnya, dial itu watch face-nya ya, di sini disebut dial. Kemudian ada do not disturb, mau otomatis atau gimana. Tapi di sini masih ada beberapa bahasa Tiongkok ya, masih nyangkut. Kemudian di preferences ini juga ada fitur pengaturan ya, quick start-nya mau di apa, di workout, weather atau apa, dan itu bakal ngubah untuk menu yang ada di sini guys ya, di select ini. Kalau kita tekan satu kali dia bakal buka apa, ini otomatisnya gue atur ke workout. Dan kemudian ini ada pengaturan yang mungkin bakal kalian pakai terus ya, karena ini salah satu pengaturan penting banget di sebuah smartwatch, yaitu display. Jadi kalau kita tap di displaynya ini ada pengaturan brightness ya, ini untuk ngatur mau brightnessnya otomatis atau manual, bisa kalian atur di sini guys. Terus kemudian ada auto screen off-nya. Ini gua pilih yang 30 detik ya, karena buat rekaman biar nggak mati-mati. Tapi kalau misal kalian perlu untuk harian ya, atau juga nggak pengen baterainya cepat habis, ini bisa atur ke 5 detik aja gitu, udah cukup sih menurut gua ya. Dan kemudian di sini ada always on display. Nah ini always on display ini ada ya di sini, dan ini bisa kalian atur di sini guys ya, mau aktif atau enggak. Terus kemudian untuk screen of style-nya itu bisa ngikutin watch face-nya atau ngatur digital dan dial yang analog ya. Ini gua atur di ngikutin watch face-nya dan bakalan jadi kayak gini. Kita coba ya. Wow, keren. Ini lebih keren dari banyak smartwatch yang lain ya, karena model-model yang ngikutin
kayak gini nih kayaknya yang gua coba ada itu di Apple Watch, dan sisanya rata-rata dia punya watch face sendiri yang nggak terlalu bagus ya. Tetapi ini cukup menarik karena dia ternyata bisa kayak ngikutin dari yang utamanya guys ya. Jadi cakep aja gitu tuh ya. Terus matinya dia juga pelan-pelan. Jadi always on display-nya ini sebuah kelebihan yang mantep banget di Amazfit T-Rex Pro ini. Dan kemudian untuk GPS, nah ini yang baru ya di sini guys ya. GPS-nya itu ada banyak, jadi ada 4. Jadi kita bisa atur di sini mau kombinasi yang mana. Jadi ada 3 kombinasi yang bisa kalian pilih ya, GPS dan BDS, atau GPS dan GLONASS, atau juga GPS dan Galileo. Jadi ini lebih fleksibel kalau misalkan di tempat yang kalian ada saat ini itu misalnya lagi outdoor sport, terus kemudian di sana dia lagi sinyal susah banget ya dapetin sinyal GPS-nya, kalian bisa ubah-ubah di sini, barangkali ada yang lebih kuat sinyalnya di daerah situ atau juga lebih cepat responsnya. Nah, kemudian untuk yang lainnya lagi di sini ada workout detection. Nah, ini guys yang mau didetek mau otomatis atau enggak ya. Di sini kalau diaktifkan itu bakal otomatis apa ya, kayak bikin baterai lebih cepat habis sebenarnya ya. Jadi di sini ada kayak notifikasinya gitu guys. Kalau oke ya mau mana aja yang kalian atur supaya nyala otomatis. Ada jalan indoor ya, ada outdoor running misalkan. Outdoor running itu bisa kalian pilih ya, atau juga kalian pilih semua boleh. Ada 8 workout yang bisa kalian pilih untuk otomatis detect ya. Jadi kalau pilih semua ya langsung semuanya bakal cek terus nih, bakal terus monitoring kalau kalian aktivitasnya olahraga itu bakal otomatis dinyalain untuk workoutnya, nggak perlu manual ya. Dan terakhir ini ada sistem ya. Kalau kita tap di sistem ini ada ya biasa lah ya, untuk reboot, power off, factory reset itu ada di sini semua. Dan itu yang bisa kita ubah di setting-settingnya guys ya. Dan kalau secara tampilan ini udah bagus banget ya. Layarnya 1,3 inch, berasa luas, terus kemudian dia udah AMOLED juga, di mata enak ya, dan full color juga. Terus kemudian guys, ini itu yang menarik juga ini kalau di masing-masing menunya ya, karena dia ini bulat untuk smartwatchnya, dan ternyata menunya juga nyesuaiin dia bulat kayak gini. Jadi kayak lebih bagus aja secara estetik ya, dan juga lebih memanfaatkan ruang di layar dengan lebih baik, karena ada beberapa smartwatch yang meskipun dia bulat tapi masih tetap lurus ya untuk menunya ini. Jadi kiri kanannya kosong dan itu kayak buang-buang space banget gitu guys. Dan by the way, selain ada ABC sensor yang tadi ya, ini juga ada banyak sensor lainnya. Kayak misalkan untuk accelerationnya dia udah 3 aksis ya, terus 3 aksis gyroscope juga, terus ada geomagnetic juga, ada ambient light sensor juga. Dan ya ini ditambah dengan altimeter, barometer, dan kompas, itu emang ngedukung banget guys untuk aktivitas outdoor ya, kayak misalkan outdoor sport atau petualangan ya. Kalau misalnya kalian suka berpetualang nih ke hutan misalnya, atau ke pantai atau kemana ya, itu bakal cocok banget nih pakai smartwatch ini dengan sensor yang udah sangat lengkap, dan juga baterainya awet. Jadi untuk baterainya sendiri ya, ini gue belum review ya, belum coba secara langsung, tapi diklaim baterainya ini bisa bertahan sampai 18 hari ya untuk penggunaan normal ya, dan untuk GPS aktif terus itu bisa sampai 40 jam. Jadi udah lumayan awet ya. Dan kalau dari speknya sih untuk baterainya sebenarnya kapasitasnya masih sama ya kayak sebelumnya ya. Di T-Rex itu 390 mAh. Cuman di sini ada improvement untuk chargingnya, diklaim dia lebih cepat ya. 1,5 jam aja udah bisa penuh untuk dipakai selama 18 hari guys. Jadi udah lumayan. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu 2 jam ya untuk chargingnya. Jadi dia setengah jam lebih cepat dibanding versi Amazfit T-Rex yang bukan Pro. Oke, jadi itu ya yang bisa gue bagiin guys di video unboxing dan juga first impression Amazfit T-Rex Pro kali ini. Kalau dilihat dari fiturnya sih untuk saat ini smartwatch terbaik Amazfit ya di tahun ini, khususnya buat kalian yang emang suka adventure atau outdoor sport. Tetapi kita bakal explore lebih dalam lagi ya di video reviewnya yang bakal gua rilis setelah pakai smartwatch ini beberapa hari ke depan. Jadi stay tune aja guys, dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi di video tekno mereka lainnya besok.